teman-teman yang terkasih, gimana kabarnya? Puji nama Tuhan, pada hari ini kita mendapat kesempatan yang luar biasa untuk kita dapat berkumpul di dalam ibadah online KPPM GKJW Jemaat Mojoarno. Mungkin saat ini banyak teman-teman yang rindu untuk kita berkumpul bersama, bersekutu bersama dengan teman-teman lain yang ada di rumah, tapi kita harus percaya bahwa kita dipersatukan oleh kasih Kristus yang luar biasa. Mari siapkan hati kita masuk ke dalam ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap kemurahan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Kami mau mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada Yesus, Tuhan Rajaku. Mari kita ulangi, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepada
sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertalu. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat, untuk setiap kemurahan di dalam hidup kami Bapa. Kami dapat berkumpul, walaupun dalam ibadah online kami dapat bersekutu bersama Bapa. Ampuni Tuhan segala dosa yang telah kami perbuat, kesalahan kami Tuhan ampuni. Mungkin kami sudah sengaja menyakiti hati sesama kami ataupun orang-orang yang kami kasihi. Tapi Bapa, ampuni kami, ampuni kesalahan kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, kasih-Mu tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra
Selamat malam teman-teman yang terkasih. Mari sebelum bersama-sama kita mendengarkan dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Tuhan yang kami imani di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan di dalam hari-hari kami. Kami bersyukur bila pada saat ini Tuhan perkenankan kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Ya teman-teman yang terkasih, firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada saat ini terambil dari Roma 5 ayatnya yang ketiga sampai 5. Roma 5 ayatnya yang ketiga sampai 5 menyatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berbahagialah bagi setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, terlebih dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Selamat malam teman-teman, bagaimana kabarnya hingga pada saat ini? Semoga semua sehat-sehat selalu dan selalu di dalam perlindungan Tuhan. Ya teman-teman yang terkasih, untuk mengawali renungan kita pada saat ini, saya akan mengambil sebuah benda. Benda apa ini? Tentu semua tahu, ini adalah bola. Ya, jadi sebagai pengantar kita ada ilustrasi mengenai bola. Ada 3 jenis bola yang dapat menggambarkan karakter manusia saat manusia itu menghadapi tekanan. Jadi ada 3 jenis bola. Yang pertama adalah bola kaca, seperti yang di atas ini. Jadi bola kaca itu adalah bola yang indah, bola yang cantik, yang berkilauan jika terkena cahaya. Namun bola itu begitu mudah pecah, berkeping-keping kala bola itu dijatuhkan. Dan ia begitu rentan dan rapuh, tidak mampu bertahan ketika ia menghadapi tekanan yang berat. Lalu jenis bola yang kedua adalah bola seperti buah kelapa. Yang bola ini kelihatannya kuat, dan ketika dilempar, bola itu tampak baik-baik saja, mulus dari luarnya, tetapi ternyata di dalamnya ia telah rusak, ia telah ambyar, dan bahkan bola itu juga akan hancur ketika ia dilempar terlalu keras. Lalu yang terakhir adalah bola yang terbuat dari karet seperti ini, yang nampaknya itu memang biasa-biasa saja. Namun bola ini tidak akan rusak, tidak akan hancur meski dilempar berkali-kali. Justru semakin ia dibanting, semakin ia akan melambung tinggi. Lalu pertanyaannya teman-teman, diri kita ada di posisi bola yang mana? Jika dalam renungan kita, bola yang pertama dan yang kedua tentu bola yang tidak tahan uji, dan bola yang ketiga adalah bola yang tahan uji. Lalu kalau kita teman-teman, kita tahan uji atau tidak, itu jawabannya ada di hati teman-teman masing-masing. Ya teman-teman yang terkasih, kadang dalam kehidupan kita, setiap pribadi akan merasakan tekanan, akan merasakan hentakan bahkan pukulan. Ya seperti 3 bola tadi,
sama-sama merasakan tekanan, pukulan, penderitaan, kesengsaraan yang sama. Yang sama-sama kita itu harus merasakannya. Yang sama-sama kita harus menghadapi dan melaluinya. Yang membedakan adalah sikap atau respon dari 3 bola tadi. Dan kita pun juga demikian. Apakah kita kuat dan mampu menghadapi dan melalui kesengsaraan ini? Ya, seperti bacaan kita teman-teman, Rasul Paulus menegaskan bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Inilah sebuah ungkapan Rasul Paulus untuk menguatkan, untuk memotivasi dan memberi penghiburan bagi jemaat yang ada di Roma pada kala itu. Dan tentu tujuannya bukan hanya untuk jemaatnya yang ada di Roma saja, melainkan juga ada di Mojowarno dan dimanapun teman-teman berada sekarang ini. Dan dalam renungan ini teman-teman, kita belajar bahwa semakin dalam kesengsaraan, maka semakin dalam kekuatan iman yang diberikan Tuhan. Dan semakin dalam kesengsaraan, maka semakin membuat kita lebih tahan uji. Dan semakin dalam kesengsaraan, maka semakin berpengharapanlah kita kepada pemilik hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya teman-teman yang terkasih, orang yang percaya adalah orang yang berpengharapan. Ada di sini yang tidak mempunyai harapan dalam hidupnya? Tentu tidak ada. Setiap orang, setiap manusia tentu mempunyai pengharapan dalam kehidupannya. Yang harap bagaimana dalam kita mewujudkan harapan itu? Tentu kita ada aksi, ada usaha dalam melakukannya, dalam mencapainya. Sekalipun pengharapan kita tidak selalu indah, sekalipun pengharapan kita tidak selalu sesuai dengan kenyataan, namun rancangan Tuhan bukanlah rancangan yang mendatangkan kecelakaan, melainkan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kita rancangan damai sejahtera yang memberikan kita masa depan penuh harapan. Saya yakin teman-teman, dimanapun teman-teman berada, teman-teman sudah tahan uji, tahan batin, kuat atilan, kuat batin di dalam kehidupan kita. Namun teman-teman, mari kita juga berpengharapan, karena Tuhan itu PHP, bukan seperti anak muda pemberi harapan palsu, tetapi Tuhan itu pemberi harapan pasti. Ia ada di segala situasi baik dan buruk kehidupan kita. Namun penyertaan dan perlindungan Tuhan tidak akan berhenti bagi setiap yang percaya. Mari semakin berkarya, mari semakin melayani, mari semakin tahan uji seperti bola yang ketiga, dan mari tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Tuhan memampukan kita dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita pujikan waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya sama untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari teman-teman kita satukan hati, kita akan melakukan doa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan selamanya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Penyertaan Tuhan boleh kami rasakan di dalam kami membangun ibadah pribadi masing-masing di rumah kami dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan perkenankan kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman Tuhan senantiasa dapat menjadi firman yang hidup, yang senantiasa menguatkan, memotivasi, dan memampukan kami untuk semakin tekun dalam berkarya, dalam melayani, semakin tahan uji, dan kami semakin berpengharapan hanya kepada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, melalui firman Tuhan, hidup kami boleh semakin terberkati. Tuhan yang Maha Kasih, perkenankan kami datang ke hadirat Tuhan dengan membawa syafaat kami. Terkhusus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia, yang tengah pada saat ini, tengah mengalami virus corona. Kiranya Tuhan senantiasa berkarya, melindungi, memampukan kami untuk jajaran pemerintah, dari pusat hingga ke daerah. Kiranya Tuhan memberkati upaya. Biarlah bangsa dan negara kami, dan bukan hanya bangsa dan negara kami saja, melainkan bangsa dan negara yang ada di dunia, boleh tahir kembali. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis yang senantiasa merawat, melindungi para yang terjangkit COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberi kekuatan, kesabaran, dan kesehatan yang prima. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi para pemuda-pemuda Tuhan, dimanapun mereka berada.
Kiranya Tuhan senantiasa menyertai hidup kehidupannya di setiap permasalahan, pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kiranya Tuhan yang mengetahui dan Tuhan akan memberikan yang terbaik seturut waktu dan kehendak Tuhan. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa jika ada teman atau saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Dan jika ada saudara-saudara kami yang tengah pada saat ini mengalami kesusahan, kiranya Tuhan beri penghiburan. Dan jika ada saudara-saudara kami yang tengah pada saat ini menantikan pasangan hidup, kiranya Tuhan berikan pasangan yang sepadan. Dan jika ada saudara-saudara kami yang tengah pada saat ini belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan berikan jalan dan kesempatan. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Alfa dan Omega, awal dan akhir adalah milik-Mu. Kami serahkan hidup kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, teman-teman yang terkasih, mari sebelum kita bersama-sama mengakhiri ibadah online kita pada saat ini, mari kita memohon berkat Tuhan. Mari kita memohon berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang turunnya dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa ada, memberkati, menyertai, dan melindungi kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tidak terasa kita udah sampai di ujung ibadah. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari anak muda sujud menyembah dalam kesetiaan, dalam kesucian, dengan sorak-sorai tinggikan namanya, hidup dalam iman, dalam kebenaran. Jadilah garam dan jadilah terang, beritakanlah Injil kebenaran, Injil kebenaran. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu. Semangat selalu positif. Jadilah garam dan jadilah terang, beritakanlah Injil kebenaran. Jadilah garam dan jadilah terang, beritakanlah Injil kebenaran, Injil kebenaran. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu. Semangat selalu positif.
kasih